siang Bapak. Siap. Dengan Bapak siapa? Saya Jimmy. Siapa? Saya Arya. Oh Arya. Duduk ya. Gimana Arya? Siapa ya? Nah. Mengajak Bapak ke pola hidup sehat ya Bapak ya. Pola hidup sehat. Kenapa ya? Nah, berhubung dari pola hidup sehat ini Bapak, kan itu untuk mengajak kita seperti untuk sarapan pagi ataupun tidurnya lebih teratur gitu Bapak. Nah, sebelumnya ini menuju programnya ya Bapak. Bapak ini untuk menanyakan program kesehatan Bapak ya, atau program lari ataupun olahraga itu Bapak biasanya satu minggu berapa kali ataupun satu hari berapa kali? Oh saya jogging paling ya seminggu bisa 3 hari ya, seminggu 3 kali biasa sama teman-teman sama keluarga saya, biasa saya jogging. Ya sih Bapak. Untuk program makanan Bapak itu gimana? Program makanan saya sehat, jadi saya itu no karbo ya, jadi saya itu lebih banyak ke arah sayur, buah, protein, seperti itu sih. Hari-hari saya gitu. Alhamdulillah ya Bapak. Tapi ada riwayat penyakit atau gimana itu? Gak ada, sehat. Saya sekeluarga sehat sih. Alhamdulillah. Boleh tahu ini Bapak untuk berat badannya berapa ya? Saya 90 sih. 90. Tapi sehat ya? Sehat. Saya cek lab kemarin terakhir general check up ya, masih ada kolesterol tinggi dikit, tapi kata dokter nggak perlu kasih obat sih. Jadi terakhir check up ada riwayat apa? Kolesterol. Oh kolesterol. Ya nggak lebih banyak sih, cuma paling kelebihan 10-20 poin gitu. Tapi masih diselangi sama olahraga gitu? Oh tetap, olahraganya tetap, makanya juga terkontrol. Tapi untuk vitamin dari tubuh Bapak ini? Kalau saya sih belajar ya, kalau misalkan kita vitamin itu saya malah nggak begitu konsumsi ya. Kalau misalkan suplemen ya, saya justru kalau misalkan saya butuh vitamin C, ya mungkin saya perbanyak makan seperti jeruk, mangga, seperti itu. Oke Bapak, kan dari cerita Bapak tadi kan sudah melakukan aktivitas olahraga dengan baik, sudah teratur makanannya dengan baik. Ya. Nah di sini saya mau undang Bapak Ya. dari tenaga kesehatan di undangan. Nah, berhubung Bapak sudah melaksanakan dengan baik semuanya tadi, saya ingin di sana aja itu mengecekkan atau tes tersebut tulang dari olahraga maupun dari teratur makanan. Apakah Bapak sanggup untuk ke sana? Hari apa? Kebetulan hari Sabtu jam 10. Sabtu jam 10 ya. Coba ya, nanti kalau misalkan saya oke, nanti saya kabari kamu. Kalau selain Sabtu hari apa lagi? Hari Minggu bisa Pak? Hari Minggu juga ada ya. Oke, nanti saya kabari kamu ya. Hari ya, kalau misalkan saya bisa hari Sabtu, saya nanti coba datang di hari Sabtu sama keluarga saya, bisa kan? Bisa Bapak. Oke, baik kalau begitu. Nanti kita berkabar lagi ya. Thank you buat untuk undangannya. Iya. Terima kasih Arya. Ya, selamat siang. Selamat siang Bapak. Selamat sore semuanya, ladies and gentlemen. Perkenalkan, nama saya Arya Devara Briliansyah. Don't give up, don't be easy, keep spirit, you can. Sekarang saya mau mendengar semangat kalian terlebih dahulu. Beri semangat atau tepuk tangan yang meriah. Mulai dari sebelah kanan, tepuk tangannya dong, tepuk tangan yang meriah. Oke, yang sebelah kiri jangan mau kalah sama sebelah kanan. Yang sebelah kiri, tepuk tangannya dong, yang paling meriah. Oke, saya semangat ya. Oke, sekali lagi dong, tepuk tangannya yang meriah. Wah, luar biasa, masih semangat ya semuanya. Oke, pertama-tama saya mau tanya nih, siapa yang di antara kalian semua yang ingin sukses? Boleh diangkat tangannya? Wah, banyak ya. Oke, saya yakin bahwa kalian semua pasti ingin sukses, bukan? Di sini saya akan memberitahu kepada rekan-rekan kunci utama menuju kesuksesan ialah energi. Repeat
kalian semua, siapa di antara kalian sebelum berangkat ke sini memilih baju terlebih dahulu? Boleh diangkat tangannya? Angkat. Memilih pakaian adalah suatu hal yang sangat penting, tetapi tidak hanya memilih pakaian apa yang mau dipakai, melainkan juga memilih energi apa yang akan kalian pakai. Karena jika kita mengawali hari dengan energi dan semangat yang baik, maka semua kegiatan akan jauh lebih baik. Sebelum saya masuki materi di hari ini, saya akan menanyakan kepada audiens semuanya, rekan-rekan kalian semua, siapa yang di sini kurang percaya diri terhadap uangnya masing-masing? Boleh diangkat tangannya dong. Banyak ya. Oke, di hari ini saya akan menceritakan salah satu pengetahuan saya yang paling saya sukakan di acara The Knowledge is Power. Nah, jika rekan-rekan kurang percaya diri, saya kasih tahu jawabannya adalah di RTV School Surabaya. Dan saya akan menceritakan sedikit pengalaman rekan-rekan semuanya. Saya dulu juga kurang percaya diri terhadap kemampuan saya, tapi saya punya inisiatif. Saya mencari bimbel kesana kemari untuk keperluan kepercayaan diri saya dan melatih percaya diri saya. Dan akhirnya saya menemukan, yaitu di RTV School Surabaya. Saya belajar dan akhirnya saya sudah percaya diri berkat RTV School Surabaya. Sekali lagi tepuk tangannya berkat RTV School Surabaya. Jadi rekan-rekan kalian semua, terutama yang kurang percaya diri, bisa langsung ke RTV School Surabaya. Karena di RTV terdapat 3 program yang sangat luar biasa. Pertama, ada public speaking. Lalu, kelas vlog, YouTuber, buat kalian yang suka di dunia acting. Kenapa begitu? Karena di RTV ini dapat membuat kalian atau rekan-rekan jauh lebih percaya diri di depan banyak orang dan mendapatkan pengalaman baru. Lalu, ingat pepatah dari Bapak Pendidikan. Pendidikan itu penting bagi kita semua, tidak hanya di sekolah, namun di luar sekolah. Asalkan kita mau melakukan yang terbaik. Oke, sebelum saya mengakhiri materi tersebut, saya ingin menyampaikan kata-kata. Hidup adalah perjuangan dan harus diperjuangkan. Sempurnakanlah usaha dengan doa, kemudian bersabar menunggu hasil yang sempurna. Sekian dari saya, akhirnya para Briliansa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat, salam semangat untuk Bapak Kepala Sekolah, Dewan Bapak Ibu Guru. Terima kasih kepada kalian karena membolehkan saya datang ke sini untuk memotivasi adik-adik dan tidak lupa adik-adik yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Arya Dewi Faradiansyah, bisa dipanggil Arya. Asal saya Surabaya dan kebetulan saya bertempatan di Oriklatau, Kota Laut, Surabaya. Oke, jadi sebelum memasuki materi, saya mau menanyakan satu hal pertanyaan lagi kepada adik-adik sekalian. Siapa yang di sini tahu dari kepanjangan TNI? Boleh angkat tangan? Oke, silakan adik. Yap, betul sekali. TNI atau Tentara Nasional Indonesia yang setia kepada negaranya dan melindungi negara dan selalu berkorban untuk semua masyarakat. Nah, siapa yang dari kalian semua yang berminat untuk menjadi anggota TNI? Wih, banyak ya. Tapi tidak hanya itu, TNI juga harus terlihat tegas, bekerja keras, dan disiplin.
TNI bukan hanya angkatan laut seperti saya, tapi ada banyak hal atau 3, yaitu angkatan laut, angkatan darat maupun angkatan udara. Nah, adik-adik sekalian, ada yang mau nggak atau ada yang berminat nih jadi anggota dari ketiga TNI tersebut yang boleh angkat tangan nih? Banyak sekali ya. Tapi untuk mau mendaftar TNI itu tidak hal yang mudah. Harus melakukan korban yang sangat keras, yang pasti sangat melelahkan. Nah, saya ada sedikit cerita. Waktu saya sebelum masuk anggota TNI, saya belajar sungguh-sungguh, belajar kerja keras, saya latihan yang sangat pasti itu melelahkan. Saya juga berinisiatif untuk bimbingan belajar dan bimbingan fisik. Dari bimbingan fisik ataupun bimbingan belajar tersebut, hal yang tidak mudah. Saya tuh punya ekspektasi. Yang saya pertama nih, ekspektasi saya waktu belajar, bimbingan belajar nih, mudah, dan saya waktu belajar ini gampang, materinya gampang. Tapi tidak sepenuhnya ekspektasi saya itu benar. Ternyata harus berbalik dari ekspektasi saya. Ternyata sangat melelahkan, ataupun fisik itu sangat melelahkan. Tapi saya ingat niat dari tujuan saya, yaitu jadi anggota TNI Angkatan Laut. Saya bekerja keras lagi dan saya megang teguh dari pribadi saya sendiri. Dan ketika saya bermalas-malasan, saya teringat kepada saya niat pertama, yaitu menjadi anggota. Oke, sekian dari saya. Oke, sebelum saya mengakhiri nih, saya ada kata-kata yang saya sangat penting dan membuat adik-adik semangat nih. Don't give up, don't be lazy, keep spirit, you can do it. Dari kata-kata tersebut mempunyai makna. Don't give up, jangan pernah menyerah. Don't be lazy, jangan bermalas-malasan. Keep spirit, tetap semangat, you can do it, kamu pasti bisa. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, dan adik-adik yang berbahagia. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terlebih juga kita harus mengkonsumsi seperti makanan yang sehat, seperti buah-buahan, sayuran, dan ataupun 4 sehat 5 sempurna. Dan oleh sebab itu dalam program pola hidup sehat ini, lebih juganya itu contohnya saya, ya Pak. Dan saya juga alhamdulillah sehat-sehat dan rutin berolahraga dan rutin mengkonsumsi buah-buahan dan maupun sayur-sayuran. Berarti kita memang harus ini ya Pak Arya, kita misalkan mau pola hidup sehat itu selain kita harus berolahraga, tentunya pola makan kita juga harus benar-benar diatur ya. Jadi nggak sembarangan makan gorengan seperti itu, jajan, ada misalkan tukang jualan lewat kita langsung beli, kita selektif ya dengan apa yang kita makannya. Oke, nah mungkin teman-teman ada pertanyaan kira-kira tentang pola hidup sehat, baik dari sisi olahraga, dari sisi makanan. Kira-kira ada pertanyaan apa untuk praktisi kita, Bapak Arya? Kami persilakan. Oh iya, silakan dokter. Iya. Mau tanya. Boleh? Kalau misal ini olahraga, kadang orang banyak males olahraga karena belum mulai dari mana. Dan kadang kalau udah mulai, motivasinya itu salah. Mungkin ada tambahan atau tips buat kita yang males buat olahraga itu seperti apa agar lebih rutin dan juga motivasinya itu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pola olahraga yang baik, karena kita mau memulai saja itu sudah males gitu ya, lebih banyak ditarik-tarik sama selimut dan juga kasur. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengawali
berolahraga secara rutin menurut Pak Arya bagaimana? Terima kasih atas pertanyaannya, Bro. Jadi gini, untuk awal mula kita harus berolahraga ataupun tidak bermalas-malasan, kita juga mempunyai lebih tepatnya pemikiran, apalagi saya mempunyai cita-cita sebagai abdi negara, dan lebih contohnya kan tidak bermalas-malasan dan tentunya harus berolahraga secara rutin. Nah, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Dr. Keisha untuk orang ataupun yang mau memulai berolahraga supaya tidak bermalas-malasan, yaitu dengan cara lebih tepatnya olahraga tipis-tipis lah. Misal dalam waktu pertama kali nih, saya dulu juga waktu bermalas-malasan pernah nih, waktu awal-awal saya itu olahraga tipis seperti nge-gym, dan contohnya pada waktu pertama kali ini saya bermula push up dari 10 kali dan jogging tipis-tipis lah, lebih tepatnya 3 kilo, 1 kilo itu juga nggak apa-apa, dan lebih tepatnya pengaruh untuk kedepannya hari, jadi lebih terbiasa tentang olahraga. Jadi kita mesti memulai dengan hal-hal yang lebih simpel ya Pak Arya ya. Nah, Mulai dari jogging, kecil-kecilan, 3 kilo, terus kemudian kita mulai push up. Bagaimana caranya akan membuat ini konsisten? Jadi hari ini jogging, besok jogging lagi. Kalau hari ini hujan, sore ada waktu jogging. Bagaimana pengalamannya Pak? dari pengalaman saya kalau konsisten dalam berolahraga, yaitu menghitung minus waktu lah tepatnya. Kalau misal apalagi kalau cuaca hari ini kan sering hujan, walaupun kita lebih konsistennya sulit berolahraga, jadi kita itu mengambil dari waktu pagi aja. Contohnya saya kan waktu musim hujan, pada waktu sore hari kan hujan, saya itu mengimbau sore ini hujan, jadi saya mengambil waktu pagi berolahraga. Jadi kita lebih mengantisipasi biar ada banyak alasannya ya. Wah mau hujan ya nggak olahraga, nanti sore wah mau misalkan begini jadi nggak olahraga. Itu yang akan membuat kita jauh lebih konsisten. Semoga terjawab Dr. Keisha ya. Oke, ada pertanyaan lain? Oh silakan Ibu. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya dengan Fanda. Saya ingin bertanya, mohon bertanya ya, tapi lebih ke minta tips ya, yang bisa dibagikan untuk generasi yang muda ini. Karena sekarang kalau di fenomenanya kan banyak itu di depan komputer, ya, berlama-lama di depan komputer atau gadgetnya, lupa makan, tidak bergerak, gitu. Nah, supaya mereka pola hidupnya lebih sehat baik dari sisi bergerak, menjaga pola makannya, mohon tips dari Arya. Oke, ini ada satu pertanyaan menarik Pak. Seringkali kan generasi muda ini kan Gen Z ini kan seringnya di depan komputer, di depan gadget, ya kan? Syukur-syukur kalau tadi di depan gadget itu lupa makan. Seringkali di depan gadget itu makannya yang berlebih, gerakannya kurang, makannya yang banyak. Bagaimana tips dari Pak Arya agar membuat situasi orang-orang ini yang sukanya di depan gadget ini punya keinginan untuk menjaga pola hidup sehat dan makanannya, gerakannya, olahraganya? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya Anda, dan apalagi kan waktu usia-usia perguruan depan Komputer, itu lebih tepatnya itu kita awalnya melakukan stretching. Lebih tepatnya itu pemanasan sedikit supaya pergerakan kita lebih rileks dan supaya badan tidak kaku. Contohnya kan kita contoh begini depan komputer atau depan gadget gitu. Terutama kalau pola makan hidup sehat, itu lebih tepatnya ini kalau bisa terjadwalkan lah. Misal hari ini makan apa, buah ataupun sayuran, besoknya ini mau makan apa. Misal hari pertama ini makan buah-buahan, dan ataupun besoknya ini makan sayur-sayuran, gitu begitu. Jadi nggak boleh ya hari ini fast food, besok nugget, besok lagi sosis gitu. Itu nggak boleh. Apalagi kalau orang yang susah dalam artian jarang bergerak. Malas bergerak mungkin Ya, akibatnya. dan begitu, tapi jangan makannya itu yang banyak, jangan seperti gorengan ataupun nugget. Berdampak untuk pola sehatnya. Lebih
nggak enak lagi nanti ya, tiba-tiba lama-lama duduk gini tiba-tiba bangun encok gitu ya. Masa umur 20 sudah encok gitu ya Pak ya. Semoga terjawab Bu Wanda. Jawab, makasih. Oke, semoga kita semua bisa punya pola hidup sehat Bapak Ibu. Jadi Pak Arya sudah cerita banyak bagaimana kita punya pola hidup sehat, yaitu olahraga dan juga konsumsi makanan-makanan yang sesuai dengan kebutuhan kita semua. Terima kasih banyak Pak Arya untuk hari ini. Sampai jumpa di bincang-bincang seru kita berikutnya. Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Nah, di sini dari sekolah SMP 5. SMP 5 ya. Oke. Berarti SMP 5 ini dari kelas 7, kelas 8 sama kelas 9 ya. Nah, tapi di sini Kakak mau ngetes semangat kalian dan fokus kalian semua ya. Ikuti terus Kakak. Oke. Jika kalau saya bilang salam pagi, nah itu tepuk 1. Ini. Oke, kalau salam siang itu tepuk 2. Nah, kalau yang salam malam itu tepuknya gak ada tepuk ataupun sunyi dan diam. Oke, kita contoh ya semuanya. Oke, salam pagi. Oke, salam siang. Salam malam. Oke, dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 paham ya. Oke, kita coba dari kelas mana dulu nih? Ke kelas 7. Oke, salam pagi. Salam siang. Salam malam. Oke, dari kelas 8. Salam pagi. Salam siang. Salam malam. Oke, dari kelas 9. Salam pagi. Salam siang. Salam malam. Oke, kita jadi satu suara semua. Tapi kalau ada yang salah, kita maju ke depan. Ada yang salah, kita tarik maju ke depan dan pimpin apa yang instruksi Kakak yang saya sampaikan tadi. Oke. Salam pagi. Salam siang. Salam malam. Nah, oke, ternyata betul semua ya. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Nah, di sini dari sekolah mana nih kalau boleh tahu? SMA 5. Dari SMA 5. Nah, berarti SMA itu ada kelas 10, kelas 11 sama kelas 12 ya. Nah, tapi di sini dari kelas 10 mana nih? Mana suaranya? Dari kelas 10 dong? Oh, dari kelas 10. Nah, dari yang kelas 11 mana suaranya? Nah, oke, dari kelas 12 nih. Mana kelas 12 suaranya? Nah, di sini udah pada sarapan semuanya belum? Belum. Waduh, kalau ada yang belum nih, sarapan dulu sana dah. Nah, oke. Tapi di sini udah masih pada semangat ya? Pasti dong. Semangat. Tapi di sini Kakak mau ngetes semangat dan fokus pada adik sekalian. Ikuti instruksi Kakak ya. Jika Kakak bilang semangat pagi, adik-adik jawabnya pagi, pagi, pagi luar biasa. Oke, kita coba ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Oke. Tapi dari sebelah sini kok dari kelas 10 nih masih ada yang belum semangat ya. Oke, dari kelas 10. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Oke, tapi gimana kalau kita bagi dari kelas 10, 11, dan kelas 12? Oke, tadi udah kelas 10 dan sekarang kelas 11 ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Nah, sekarang kelas 12. Jangan mau kalah suaranya sama yang kelas 10 dan sama kelas 12. Oke, kelas 12. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.
Dan tak lupa juga saya berterima kasih kepada Gus Haji Muhammad LCMA maupun Bapak Ibu Guru sekalian yang mengizinkan saya untuk menyampaikan materi kepada adik-adik yang berbahagia. Suatu kehormatan dan suatu kebahagiaan saya kembali pada sekolah saya sebagai alumni. Saya Arya Devara Budiansyah, bisa dipanggil Arya. Asal saya dari kota Surabaya. Kebetulan saya di sini mau menyampaikan materi kepada adik-adik. Nah, tapi sebelum itu saya mau tes semangat dan tes fokus nih kepada adik-adik di SMA 5 ya. Nah, di SMA ini digani ada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 ya. Nah, saya mau tes nih dari kelas 10 nih. Mana suaranya? Di sini ya, kelas 10 ya? Oke, dari sebelah kiri. Nah, dari yang kelas 11, mana suaranya? Ya, nah, yang kelas 12 nih, senior. Dari yang kelas 12, mana suaranya? Tepuk tangan. Semangat semuanya ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, saya mau nanya dulu nih sebelum masuk ke materi. Sampai di sini tahu narkoba dan apa dampak dari narkoba? Belum tahu Kak. Oke, adik-adik semuanya, kita akan masuk ke materi apa itu narkoba dan apa dampak dari narkoba. Yang satu, yaitu kita mengenal jenis narkoba. Yang kedua, bahaya narkoba bagi kesehatan. Lalu dampak narkoba bagi dampak sosial ataupun di kehidupan sosial. Nah, yang pertama, mengenal jenis narkoba, yaitu ada banyak dan berbagai macam narkoba seperti sabu, mabuk ganja, ekstasi, maupun psikotropika. Nah, bentuk dan pengaruh dari berbagai jenis narkoba tersedia dalam berbagai bentuk pil, bubuk, maupun dalam cairan. Nah, setiap jenis narkoba memiliki efek dan dampak pada narkoba yang berbeda-beda. Contohnya pada kehidupan sehari kita sering kecanduan, sering berhalusinasi, maupun sering bersemangat yang berlebihan. Nah, bahaya narkoba bagi kesehatan yaitu ada banyak, dan contohnya tak lebih juga ada penyakit jantung yang bikin kita. Narkoba dapat merusak jantung, menyebabkan penyakit jantung ataupun pada sel pada jantung. Nah, dan yang kedua yaitu kerusakan pada paru-paru, yaitu kerusakan pada pernafasan pada sel paru-paru tersebut. Dan yang ketiga yaitu kerusakan pada otak, sel pada otak, dan membuat kita menjadi gangguan mental contohnya ya. Oke, pada dampak narkoba pada kehidupan sosial yaitu ada kehilangan keluarga, contohnya kita dalam perselisihan atau pertengkaran dalam masalah keluarga, juga menyebabkan penyebab dari penyalahgunaan dari narkoba. Oke, dan yang kedua yaitu masalah ekonomi. Seringkali kita ketahui yaitu narkoba harganya tidak murah ya adik-adik sekalian. Nah, dari itu pun kita harus menyiapkan ekonomi yang banyak demi kebahagiaan sesaat. Nah, oke. Dan selanjutnya yaitu pada kehilangan pekerjaan. Nah, kehilangan pekerjaan ini contohnya kita sering melakukan narkoba dan penyalahgunaan narkoba menyebabkan hilang pekerjaan dan hilang kesempatan. Gimana caranya kita menghindari pada narkoba? Nah, saya akan beri tips kepada adik-adik sekalian. Yaitu yang pertama, hindari pergaulan buruk. Yaitu dekatilah pergaulan yang positif, yang bersifat positif, dan yang bersifat negatif kita jauhi. Nah, dan yang kedua yaitu tingkatkan pengetahuan. Contohnya pelajari banyak-banyak apa itu narkoba, apa dampak dari bahaya narkoba, dan juga membuat keputusan yang tepat. Dan yang ketiga, pilih aktivitas yang sehat. Contohnya yaitu olahraga.
olahraga yang kalian sukai, yang adik-adik sukai, seperti olahraga main bola voli ataupun bola basket. Nah, di situ kita bisa membuat hal yang positif, terutama supaya kita menjauhi dari narkoba, membuat badan kita lebih dan juga sehat. Nah, untuk itu dari menghindari narkoba, adik-adik juga bisa menerapkan 3 hal yang saya berikan. Nah, pesan-pesan dari pencegahan narkoba dari saya ya, dari nomor 1 yaitu katakan tidak jika kalian menolak tawaran narkoba dari siapapun. Katakan tidak. Oke. Dan yang kedua, jaga kesehatan. Jaga kesehatan seperti jaga pola sehat, pola makan, maupun menghindari godaan dari narkoba. Nah, dan yang ketiga, tetap bersemangat. Tetap bersemangat dalam aktivitas hal yang bersifat positif dan jangan menyerah pada godaan narkoba. Demikian dari saya, dan pada materi tersebut dari dampak bahaya dari narkoba. Minta maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, dan terima kasih kepada koordinator dan Bapak Ibu Dewan Guru maupun adik-adik yang berbahagia. Nah, tapi sebelum saya menutup acara hari ini, saya mau memberikan pantun pada adik-adik nih. Pantunnya yaitu beli gula di toko serba. Cakep. Yang cakep dong semuanya. Oke, ulang ya. Beli gula di toko serba. Cakep. Untuk bikin kue bolu dan dikasih ke tetangga. Cakep. Jangan pernah coba narkoba. Hidup akan celaka dan bisa masuk penjara. Jauhi narkoba, dekati saya. Saya Arya Devara Rudiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Luar biasa pagi hari ini. Saya Arya Devara Rudiansyah, pembawa acara dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Marilah kita panjatkan rahmat dan karunia. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada hari Minggu 24 Februari tahun 2025 di lapangan Albatros Sidoarjo. TNI Masyarakat Indonesia berkumpul untuk memperingati Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Republik Indonesia dengan melaksanakan jalan sehat bersama. Beri tepuk tangan yang meriah. Sebelum melaksanakan jalan sehat pada pagi hari ini, kita sapa dulu para Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Selamat pagi Pak Presiden. Dan yang kami hormati para kepala Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat, dan masyarakat Indonesia yang berbahagia. Beri tepuk tangan. Sebelum kita melaksanakan pada jalan sehat pagi hari ini, saya mempunyai jargon pada masyarakat Indonesia yang berbahagia. Jika saya bilang HUT TNI, saya bilang jaya-jaya untuk negeri. Kita coba. HUT TNI, Jaya-jaya untuk negeri. tepuk tangan sekali lagi. Bapak Ibu sekalian, masyarakat Indonesia melaksanakan jalan sehat pada pagi hari ini. Nah, pada HUT TNI mempunyai tema yaitu TNI masa kini bersama rakyat, mencerminkan komitmen TNI untuk selalu jadi bagian dari rakyat Indonesia. TNI bukan hanya sekedar alat pertahanan negara, tapi juga merupakan dari integral masyarakat Indonesia. Selama 80 tahun pengabdiannya terhadap negara Indonesia, TNI telah hadir di setiap penjuru negeri dari Sabang sampai Merauke. Untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah negara Indonesia. Untuk mengawali acara hari ini, kita sambut pada Jenderal Purnawirawan Haji
meriah. Beri tepuk tangan yang meriah. Bapak Bos, silakan masih tempat dan saya akan mengundang kepala dari TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat. Beri tepuk tangan yang meriah. Mohon berkenan pada Jenderal Purnawirawan Bapak Sudaryanto berada di tempat dan saya akan panggil kepala Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat. Kita melakukan pemotongan tumpang sebagai rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. TNI telah mengabadikan di darat, di laut, maupun di udara selama 80 tahun. Kita hitung 1, 2, 3. Kita ucapkan selamat HUT TNI yang ke-80 tahun. Untuk seluruh jajaran pimpinan, silakan ke menuju staf untuk memberangkatkan 10.000 peserta jalan sehat dalam rangka HUT TNI yang ke-80 dalam hitungan 3, 2, 1. Selamat pada peserta yang sudah sampai finish pada jalan sehat. Gimana para peserta? Sampai kan? Gimana tadi dalam rute pada jalan sehat? Jauh-jauh. Jangan khawatir. Karena sudah ada jalan sehat. Nah, saya menyediakan beberapa bazar ataupun juga pada bapak ibu di sini ada bazar makanan, ada minuman dan juga ada pakaian di belakang saya. Nah itu bazar makanan, ada makanan favorit saya bapak ibu itu soto, betel, rawon dan masih ada banyak lagi. Dan ada bazar pada minuman, ada es teh segar-segar, ada pada bapak-bapak yang suka kopi-kopian di pagi hari bapak tuh. Nah dan pada pakaian juga dari mulai batik, daster, harganya terjangkau dari 5.000 sampai 50.000. Ayo pada borong semuanya, oke? Jangan sampai kehabisan. Dan tak lupa juga kita mempunyai dari kupon ataupun nomor undian yang berhadiah 1 unit motor NX. Para bapak ibu jangan lupa sediakan kupon dan nomor undiannya. Oke, kita mulai ya. Dari nomor 200619. Ada yang punya nomor tersebut atau nomor undian? Gak ada? Oke, bagus ya, kita sobek ya. Kita undi lagi. Siapkan dengan teliti nomor undiannya Bapak Ibu. Nomor 1, 2, 2, 1, 0, 2. Ada dari Bapak siapa? Oke, silakan maju. Selamat ya Bapak mendapatkan 1 unit NMAX. Kepada Jenderal Angkatan Laut dan juga kepada Jenderal Kawira untuk silakan maju ke depan berfoto kepada orang yang mendapatkan 1 unit sudah. Kita ucapkan selamat kepada pemenang mendapatkan 1 unit sebuah NMAX. Demikianlah pada acara hari ini dalam rangka HUT TNI yang ke-80. Semoga TNI semakin jaya dan semakin dicintai oleh rakyat Indonesia. Nah, sebelum mengakhiri pada acara hari ini, saya mempunyai pantun. Nah, pantunnya yaitu pagi-pagi ke rumah si Jalu. Tanya paradoks. Sekali lagi ya. Pagi-pagi ke rumah si Jalu. Sorenya bermain dengan angsa. Selamat HUT TNI yang ke-80. Semoga semakin jaya dan mengayomi pada bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT TNI jaya jaya untuk negeri. Halo, halo, gimana? Pada malam hari ini, malamnya seru sekali bukan? Ya, karena pada makrab, malam keakraban menyambut ke acara kalian pada sekolah ini ya. Makrab apa? Pas makrab? Ya, nah. Tapi sebelum saya menanyakan apa sih makrab itu, buat apa, gini-gini, saya mau kenalkan diri saya dulu ya. Perkenalkan nama saya Arya Pernagrian, saya dipanggil Arya. Saya selaku Master of Ceremony pada Makrab Korem 084 Baskara Jaya. Beri tangan dong yang meriah. Dan lihat kok dari saya sebelah kiri saya, tengah saya
bahasa Indonesia? Apa tuh jika letih lesu lapar? Benar, lapar. Saya mau ngetes aja. Saya mau beri semangat buat kalian. Beri jargon ya. Jargonnya nih. Jika saya bilang makrab goreng 084, dia jawab Jaya 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 Baskara. Bisa coba? Jaya 3 kali, Baskara 1 kali. Jaya 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 Baskara. Kita coba ya. Semua dulu nih. Makrab goreng 084, Jaya 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 Baskara. Oke, tapi masih belum fresh, belum semangat nih. Dan sebelah kiri saya dulu nih. Oke, mau ngetes nih. Makrab goreng 084. Jaya 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 Baskara. Oke, dia ada sebelah kanan. Tengah dulu nanti ya. Oke, sebelah kanan. Makrab goreng 084. Jaya 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 Baskara. Nah, yang tengah saya jangan mengkal dari kiri dan kanan. Oke, makrab goreng 084. Jaya 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 Baskara. Udah benar-benar semua kan? Udah benar semangat dong tentunya. Kita main tebak-tebakan boleh ya? Boleh. Tebak-tebakan nih. Awan apa yang seru? Bisa angkat tangan. Kalau yang tahu jawabannya Awan gelap. dari yang kiri apa? Awan gelap. Bukan awan gelap, mau hujan dong. Tuh ada lagi yang bisa angkat tangan. Dapat hadiah loh, lumayan hadiahnya. Awan cerah. Ya belakang, awan cerah. Pak, ini buat malam hari kok awan cerah. Salah. Jawabannya yaitu awan lebih hijau. Betul tangan dong. Kalau sudah tebak-tebakan, saya mau ngetes semangat dan ngetes fokus kalian pada malam ini. Bisa ya? Bisa. Boleh berdiri dong semuanya. Dari kiri saya, tengah maupun kanan. Oke, berdiri. Silakan tangan kedua kanannya bisa diangkat. Ikuti instruksi saya ya. Jika saya pegang hidung, mohon maaf. Jika saya pegang hidung, tangannya juga pegang hidung. Kalau jika saya bilang telinga, tangan pegang telinga. Contoh ya. Oke, semuanya tangannya diangkat, kedua tangannya pegang kepala. Oke, pegang perut. Oke, pegang hidung. Nah, tapi saya mau agak sedikit mempermainkan kalian, yaitu contohnya nih, pegang hidung, pegang telinga, pegang tangan, pegang perut. Ada yang salah, ada yang salah teman-teman. Oke, siapa tuh yang salah tuh? Boleh ke depan dong. Temannya boleh tarik ke depan buat mimpin gamenya. Oke, sini kamu masih tahu kan kamu salah apa? Boleh kenalkan diri kamu ke teman-teman, kalian sudah kenal. Biar tambah kenal lagi. Boleh tahu nama siapa? Dito. Kamu tahu kan salahnya? Saya mau kamu pimpin gamenya karena kamu salah. Oke, tolong pimpin dong gamenya. Boleh. Bertepuk tangan yang meriah. Silakan duduk. Kalau sudah fokus semuanya, saya persilakan duduk semuanya ya. Nah, udah fokus semangat, udah fokus. Dan yang ketiga gamenya nih, pasti semuanya pasti bisa dijawab. Dan saya punya hadiah mungkin terakhir nih. Jika saya bilang ubur ikan lele, kalau yang bisa katakan ya pasti tahu semuanya dong, apalagi yang tren sekarang. Contohnya nih ubur ikan lele, yang tahu kan baju le, kayak gitu ya. Oke, yang tahu katakan ubur ikan lele. Ayo nikah dong, Le. Ini belakang apa? Ayo nikah dong, Le. Baru kenalan udah nikah. Gimana nih teman kalian? Gak apa-apa, kasih hadiah nih. Nah, oke. Makasih. Ada lagi, ayo ubur ikan lele. Ayo pacaran dong, Le. Sebelah kiri ya, pacaran dong le. Tadi nikah, sekarang pacaran. Gimana? Baru kenalan juga mau nikah pacaran gimana?
Tapi terima kasih sudah menjawab maupun jawabannya enggak gitu ini hadiahnya. Terima kasih. Gimana pada gamenya? Seru dong. Siapa nangis? Siapa nangis? Seru lagi. Seru banget lagi. Waduh, waktunya udah mau habis nih.